Selamat pagi, salam merpati Motivasi Indonesia. Pagi ini langsung kita bikinkan video pertanyaan kawan kita, di mana kawan kita bertanya. Dia bertanya gini, suplemen, jamu, ataupun doping itu bisa memperkuat karakter si merpati atau enggak? Isi kayak dulu. Kalau saya jawab 50-50 bang, bisa memperkuat karakter si merpati secara positif, bisa juga ngerusak karakter merpati secara negatif. Itu bisa 50-50. Kenapa saya jawab begitu? Mungkin sebagian di luar sana udah paham kenapa saya jawab begini. Nah, sebagian mungkin masih bingung. Sebelum kita lanjutkan, semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam merpati Rokok. Semoga saya selalu di luar sana dilancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk udah mampir, subscribe, like, komen, bantu jawab, dan berkomentar. Lanjut aja. Sesuai opening di awal yang dimana kawan kita bertanya itu, efek dari jamu, suplemen, doping bisa memperkuat karakter si merpati atau enggak? Dan jawaban saya seperti opening awal, 50-50. Bisa memperkuat secara positif, bisa memperkuat secara negatif, bahkan merusak. Gimana itu konsepnya? Mungkin di luar sana udah paham lah. Konsep yang pertama langsung aja biar nggak terlalu banyak basa-basi ya. Langsung inti-intinya aja. Konsep 50% yang pertama bisa memperkuat karakter si merpati, betul. Tapi memperkuat dalam hal apa? Bukan merubah karakternya. Karakter si merpati itu memang dari hasil indukan jantan dan betina. Memperkuat dalam hal tenaga sebetulnya. Jadi jangan dikira nanti setelah pemberian suplemen terus cocok, atau jamu ataupun doping cocok, terus kita lihat, cc-nya nambah nih. Dikiranya itu efek dari suplemen. Sebetulnya enggak ya bang ya. Efeknya apa? Efeknya tenaga yang dia rasakan itu lebih bagus, lebih enak di badan, otomatis powernya bertambah. Jadi bukan cc-nya, jadi bukan suplemen, efek dari suplemen, jamu atau doping itu yang membuat cc si merpati bertambah. Mungkin karakter dari induknya cc-nya cuma sekian, tapi berhubung tenaganya bertambah lebih maksimal karena faktor efek dari doping, suplemen atau jamu yang kita berikan cocok, otomatis tenaganya bertambah, cc penyelesaian akhir pun bertambah. Jadi jangan mau dibohongin yang katanya suplemen mahal inilah, jamu mahal inilah, atau doping mahal inilah bisa nambah cc merpati player. Kalau saya sih nggak percaya. Ayam berisik, saya nggak percaya. Kalau nggak percaya, coba tes cari merpati yang turunnya bener-bener kayak daun kering gitu kan. Kalau memang bener dia bilang bisa nambah cc secara maksimal, coba kasih doping yang dia maksud. Bisa jadi nambah cc atau bisa langsung ngebom nggak? Burung merpati yang kita tes atau kita coba yang tadinya kayak daun kering jatuh tahu-tahu bisa ngebom? Kalau memang bener, kayaknya susah banget kalau saya bilang. Nggak pernah sih saya selama ini, nggak pernah saya nemuin kayak gitu bahkan. Orang-orang bilang nambah cc mustahil. Tapi kalau untuk nambah tenaga, efek dari suplemen yang cocok, jamu yang cocok ataupun doping yang cocok, itu udah sering ketemu. Cocok untuk merpati player tersebut, nambah dia stamina-nya bagus 100%, otomatis tenaganya keluar maksimal dan cc-nya pun bertambah. Jadi bukan nambahin cc efeknya, justru nambahin tenaganya secara maksimal atau menunjang stamina-nya biar nggak terlalu boros kalau kita bilang ya. Sama kayak doping-doping untuk manusia segala macam sama gitu. Itu efek positifnya. Jadi kalau saya bilang, kalau prinsip saya nggak ada yang namanya doping semahal apapun bisa nambah cc merpati, enggak. Saya nggak percaya. Kalau nambah tenaga mungkin iya, tapi itu kalau cocok, itu harus digarisbawahi kalau cocok untuk si merpatinya, entah itu suplemennya, jamunya ataupun dopingnya. Dan kembali ke konsep yang 50% negatif. Oke. Kenapa begitu saya bilang? Efek dari jamu, suplemen ataupun doping bisa berefek negatif ke player yang kita berikan atau bahan player yang kita berikan. Gini bang, kalau memang efeknya nggak cocok, itu bakalan merusak si merpati dong. Dan kadang kalau udah merusak kayak gitu, biasanya merpati itu paling pantang digagalin. Paling pantang gagal sekali, 2 kali, bahkan kadang 3 kali ya dia nyoba. Entar kebiasaan nih,
kinerjanya kinerjanya berubah, karakternya justru rusak, sesinya bahkan nggak keluar, kadang biasanya ngolong dari atas sampai bawah, kadang ngebuang, muter kayak obat nyamuk, ada yang ngomong ngejepat, ada yang terus kadang landing yang tadinya tinggi stabil itu bisa rusak. Karena apa? Bukan kesalahan si merpati bang, tapi kesalahan kita owner yang memperhatikan dosis ini cocok nggak sih, dosis segini cocok nggak sih, pemberian hari ini cocok nggak sih untuk player yang kita kasih konsumsi suplemen, jamu ataupun doping yang memang sekiranya menurut kita cocok, padahal untuk si merpati tersebut nggak cocok. Coyan nggak kepotong. Jadi jangan terlalu dipaksa. Kalau memang sekiranya pemberian suplemen walaupun mahal, jamunya walaupun mahal, walaupun doping harganya pun mahal sampai jutaan, ratusan ribu, 500 sampai jutaan, berharap bagus efeknya sama si merpati tersebut, tahu-taunya jelek, jangan ditambah lagi dosisnya. Berarti memang kebanyakan itu nggak cocok. Kalau masih penasaran, kurangin dosisnya, bukan ditambah. Kalau memang sekiranya berubah secara negatif, walaupun pemberian doping yang mahal, jamu atau suplemen yang mahal terus hasilnya negatif, jangan ditambah dosisnya Pak. Kalau masih mau pakai produk itu misalkan, kurangin dosisnya. Coba dilihat berubah atau enggak, kembali enggak karakternya secara positif. Tapi kalau tetap aja rusak, mendingan buang. Jadi kalau orang di luar sana kebanyakan orang bilang gini, yang saya sering dengar, yang sering ngobrol sama saya, biasanya katanya gini, yang mahal, doping mahal, jamu mahal, suplemen mahal itu katanya rata-rata hampir 100% cocok untuk merpati. Terus saya bilang enggak perlu mahal, yang penting cocok. Walaupun standar ke bawah, harga mungkin paling 100-200 atau puluhan ribu doping suplemen atau jamunya, yang penting itu cocok. Ada juga oplos. Kalau oplosan memang yang penting cocok oplosannya, jangan sembarang oplos. Kalau sembarang oplos nggak cocok, hasilnya juga amsyong bang. Kalau ngelihat cocok atau enggaknya dari mana Pak? Efek dari pemberian suplemen, jamu ataupun doping. Yang pertama secara simpelnya Pak ya, sebelum kita ngelihat kinerjanya, kita lihat hasil kotorannya setelah pemberian 2 jam atau 3 jam suplemen tersebut. 3 jam lah, 3 jam pemberian suplemen tersebut, kita lihat hasil kotorannya bagus atau enggak, kering atau enggak. Kalau seumpama kering kotorannya setelah pemberian 3 jam suplemen tersebut, 3 jam sebelum pemberian suplemen kita kan nggak kasih makan, terus 3 jam sesudah pemberian suplemen biasanya ada aja tuh burung yang ngeluarin kotoran. Nah di situ kita lihat nih kotorannya bagus atau enggak. Kalau memang kotorannya kering, bagus, kemungkinan ada efek yang cocok. Tapi misalkan setelah 3 jam pemberian suplemen tersebut, terus kotoran si merpati itu jelek, berair atau encer, itu kemungkinan nggak cocok. Itu cara kita pantau awalnya aja ya, awalnya cara pantau di kandang aja, di rumah kita gitu loh. Perhatikan pokoknya. Pokoknya ini penting banget. Pemberian itu 3 jam sebelum kita lihat hasil kotorannya, atau terserah ada 3 jam sebelum main, sebelum apa, tergantung settingan masing-masing. Pokoknya setelah pemberian doping, jamu atau suplemen, setelah 3 jam kita lihat hasil kotorannya. Kalau kotorannya kering, bagus, kemungkinan cocok. Tapi kalau kotoran yang dikeluarkan ada airnya atau agak encer, meskipun kelihatan kering tapi ada airnya, kemungkinan nggak cocok Bang. Itu yang saya pelajari di kandang, itu yang saya pahami. Bahkan kemarinnya lagi nyari, terus masukin jamu yang sekiranya menurut saya cocok, padahal tempat yang lain juga cocok, saya coba. Ternyata apa? Untuk si merpati yang saya coba, yang kemarin itu saya bawa latih di lapak, kebetulan ada waktu. Untuk terbang bagus, tambah tinggi. Memang dia tinggi stabil, tambah tinggi malah. Cuman ada kelemahannya. Ada beberapa kelemahan yang saya pantau dari merpati saya atau dari bahan player yang saya latih. Maka dari itu setelah ngeliat minusnya saya rubah. Jadi nggak sembarangan. Yang namanya kayak abang-abang di luar sana, dia bilang wah punya saya mah sehari 2 hari bisa kok nyari settingan jamu, suplemen atau doping.
kalau saya bilang bullshit. Dari settingan itu nggak segitu gampang. Paling cepet saya aja 3 teloran, kadang 4 teloran paling cepet itu. Sisanya masih nyari-nyari lagi. Jadi untuk pertanyaan kawan kita ini, efek doping, doping, suplemen atau jamu nggak bisa merubah karakter, tapi memperkuat. Kalau cocok bisa memperkuat secara positif, tapi kalau nggak cocok bisa memperkuat dan merusak secara negatif, bahkan permanen. Jadi jangan sembarangan. Jangan terlalu ngikutin omongan orang yang katanya suplemen ini bagus, semuanya bagus rasanya. Yang penting tuh cari kecocokan, nggak perlu mahal, walaupun standar murah, yang penting cocok untuk merpatinya. Gak usah ikut-ikutan orang. Dan yang kedua yang harus dipahami, nggak ada, yang saya bilang, saya pribadi nggak ada yang namanya doping, suplemen atau jamu bisa nambah cc merpati. Seperti yang saya bilang, kalau nggak percaya coba aja sama burung yang halus kayak daun kering, coba masukin suplemen yang katanya cc-nya nambah nggak tuh cc sama si merpati yang turunnya kayak daun kering. Yang ada apa? Yang ada menambah stamina si merpati, sehingga membuat kinerja si merpati, kalau cocok ya, kinerjanya bagus, tenaganya bertambah secara maksimal. Itu yang benar, konsekuensi atau logikanya itu yang 100% logis. Jadi nggak ada sama sekali yang namanya penambah cc pada si merpati. Bullshit, nggak percaya. Saya rasa cukup. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Kalau memang kurang jelas ya memang di kolom komentar itu tempatnya. Biasanya saya jawab walaupun nggak semua karena sibuk. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat video kita pagi.